Selamat malam Bang. Terkait Ya, Pilpres 2019 yang sebentar lagi akan dilaksanakan besok oleh KPU, kira-kira pesan apa yang penting untuk masyarakat Indonesia? saya tetap konsisten ya bahwa jangan ada niat ataupun ada upaya melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum atau curang. Ya, jangan ada kecurangan. Karena kalau kita lihat kan perkembangannya, walaupun dinamika dialektikanya sangat tinggi di publik, tapi masyarakat cenderung bisa berdamai dengan keadaan. Bahwa mereka udah bisa saling menerima bahwa ini pendukung paslon nomor 1, yang ini pendukung paslon nomor 2. Nah, untuk itu apa yang berkembang di masyarakat yang sudah semakin kondusif itu semoga saja tercermin dalam pemilu besok yang dapat selesai dengan baik, ya kan, fair atau jujur atau adil gitu ya. Dan bisa dinikmati masyarakat, diyakini masyarakat sebagai produk konstitusi yang dilaksanakan sebagaimana layaknya atau dilaksanakan secara wajar. Ya, untuk itu saya berharap kepada pihak-pihak, sekali lagi saya tekankan bahwa yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kapolri maupun Panglima TNI, netral, aparat netral. Jangan coba-coba ada yang ingin melakukan melakukan kecurangan sehingga mengganggu keharmonisan yang semakin tercipta, kekondusifan yang semakin baik, semakin bisa kita rasakan. Insya Allah pemilu besok akan berbaik-baik saja apabila tidak ada kecurangan gitu. Dan percayalah, apabila Anda melakukan kecurangan, itu akan merugikan diri Anda sendiri. Yang paling rugi adalah diri Anda sendiri. Jadi saya berharap baik KPU, Bawaslu, dari berbagai tingkatan, ya kan, jajarannya dan perangkatnya, dari tingkat desa sampai ke komisioner KPU di tingkat nasional, bersihkan lapangan, tekadkan bahwa ini pemilu yang jujur dan Anda sebagai penyelenggara pemilu yang dibayar oleh negara itu amanah. Gitu. Jangan terprovokasi, terpancing dengan pancingan-pancingan yang malah bisa menistakan profesi Anda, ya, mengurangi kemuliaan, menurunkan derajat Anda hanya untuk melakukan curang. Ini tidak hanya untuk KPU saja, tetapi juga untuk kawan-kawan lain yang bisa mempengaruhi pelaksanaan pemilu. Apakah itu aparat desa, apakah itu birokrasi, apakah itu badan intelijen, apakah itu oknum yang ada di polisi, oknum yang ada di TNI. Tidak perlu, jangan curang. Karena apabila Anda curang, Anda melakukan kebodohan yang sangat serius yang akan merugikan diri Anda, bukan orang lain. Itu. Seberapa yakin Abang besok itu akan berjalan dengan lancar dengan kondisi yang ada sekarang? Kalau kita lihat pemilu sekarang ini seakan-akan pemilu paling rumit dari pemilu yang pernah kita ikuti. Ya, paling kompleks persoalannya, dari kertas suara, dari kejadian-kejadian di luar negeri, dari kotak suaranya dan lain sebagainya. Tapi saya yakin itu semua sudah bisa diantisipasi oleh penyelenggara pemilu. Jadi rakyat juga tidak perlu terlalu merisaukan. Yang penting rakyat kawal hak mereka, hak konstitusi mereka, dari pagi sampai malam sampai selesainya perhitungan, terus mengupload seluruh foto atau hasil yang dia dapatkan. Itu baik bagi pendukung paslon nomor 1 maupun paslon nomor 2 tentunya. Karena kecurangan itu ataupun ketidakseimbangan itu akan merugikan dua-dua pasangan ini. Ya, kita baru ada kepemimpinan yang bisa dipercaya dan kredibel itu apabila lahir dari pemilu yang berkualitas dan bersih. Itu yang paling penting. Nah, soal DPT 17,5% itu kalau kita hitung-hitung kan sekitar 10% dari jumlah DPT gitu kan. 10% dari jumlah DPT. Tapi nanti ujung-ujungnya kan pada angka tersebut fiktif atau tidak. Ada pencoblosnya atau tidak. Jadi untuk para saksi dan masyarakat juga memperhatikan absensi. Bahwa siapa yang datang, berapa orang yang datang, berapa orang yang memberikan suara. Jangan kertas suara sisa itu dimanfaatkan untuk kecurangan, baik untuk pilpres maupun pemilu legislatif. Ini sangat beresiko karena segenap perasaan masyarakat tumpah ruah, seluruh mata
besok ke TPS. Dan mereka akan menyaksikan, mereka akan melihat bagaimana hak konstitusi mereka, suara mereka diperlakukan oleh penyelenggara pemilu. Saya kira itu. Jadi jangan curang. Saya kira gitu, Mas. Oke ya, saya kerja lagi. Ya.